Nah, berikut ada contoh soal nih. Rani memanaskan air hingga suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, diketahui dulu ditulis T sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian dinyatakan T besar atau T yang dinyatakan dalam Kelvin. Jawabannya T sama dengan T kecil plus 273 K. Nah, tinggal ditambahkan saja. Jadi suhu Celcius tadi tinggal ditambahkan ke 273 sehingga diperoleh 323 Kelvin, seperti itu. Kemudian setelah membahas mengenai besaran pokok, sekarang kita membahas mengenai besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ada beberapa besaran turunan. Yang pertama ada luas. Luas dengan rumus panjang kali lebar. Kemudian volume dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Kemudian berat dengan rumus W sama dengan M kali G. M itu massa benda dan G yaitu percepatan gravitasi. Sedangkan gaya atau F besar sama dengan M kali A. M-nya itu massa benda dan A juga percepatan gravitasi. Dan yang terakhir yaitu massa jenis, di mana Rho dilambangkan dengan Rho sama dengan massa benda per volume. Seperti itu. Nah, sekarang akan membahas mengenai satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku itu apa sih? Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Selain itu, bisa juga semisal ingin mengukur meja, nah dengan telapak tangan, itu juga termasuk satuan tak baku. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki lebar atau memiliki panjang telapak tangan yang berbeda. Jadi tidak bisa menjadi patokan, sedangkan satuan baku itu satuan yang tetap dimanapun berada itu tetap seperti itu. Semisal sentimeter, meter itu dimanapun, entah di Indonesia, entah di Inggris, entah bahkan di Amerika pun juga memiliki satuan seperti itu. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang, sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Mengukur itu apa sih? Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, untuk pemahaman lebih mantap mengenai satuan baku dan satuan tidak baku, saya garis besar ya, bahwa dalam melakukan pengukuran itu orang selalu berhadapan dengan benda atau objek yang diukur. Kemudian juga ada alat ukur dan satuan yang digunakan, baik yang baku maupun yang tidak baku. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Ingat ya anak-anak ya, hasil yang sama dan tetap untuk semua orang itu dinamakan dengan satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk setiap orang. Jadi yang dilihat itu hasilnya itu tidak sama untuk setiap orang, maka dinamakan dengan satuan tidak baku, seperti itu. Kemudian ada pengukuran besaran turunan. Ada tadi pengukuran luas benda, kemudian volume dan volume zat padat dan volume zat cair. Untuk yang pertama luas, misalnya ya, misal ada kertasnya itu panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm, maka untuk menentukan luasnya tinggal dikali panjang kali lebar, jadi 30 cm dikali 20 cm sama dengan 600 cm kubik. Nah itu jika dikonversikan menjadi meter, maka 6 kali 10 pangkat min 2 meter persegi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengukuran volume benda padat. Diketahui panjang sebuah balok, ada balok itu panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 6 cm. Kemudian ditanyakan, berapakah volumenya? Maka tinggal dimasukkan rumus, ada panjang, kali lebar, dan kali tinggi. Tinggal dimasukkan ada 10, dikali 8, dikali 6, sama dengan 480 cm
kubik. Kemudian yang ketiga, pengukuran volume zat cair. Misalnya pengukuran dilakukan pada cairan spiritus. Hasil pengukuran menunjukkan volume spiritus sebesar 30 ml. Selain pada zat-zat tadi, ada juga pada makhluk hidup. Nah, beberapa contohnya yaitu bibit padi akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia antara 3-4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20-25 cm, serta ikan lele akan dipanen setelah ikan tersebut berusia antara 1,5 bulan hingga 2 bulan yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Nah, berikut setelah mendapat penjelasan dari Ibu tadi, Ibu akan membagi kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, berikut lembar kerja peserta didiknya dengan judul besaran dan pengukuran. Nanti silakan kalian mengisi nama dan nomor absen. Kalau semisal tidak bisa dikerjakan di Microsoft Word ini, bisa dikerjakan lewat HP ya. Kemudian untuk topiknya besaran dan pengukuran. Untuk tujuannya, melalui media gambar, peserta didik dapat menjelaskan konsep pengukuran dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan besaran dan satuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini bisa dibaca petunjuknya. Kemudian ini ada informasi sedikit mengenai pengukuran. Nah, untuk rumusan masalahnya itu apa nama alat dan bagiannya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan saya beri satu alat atau saya beri penugasan satu alat. Nah, dari alat tersebut nanti nama alatnya apa dan jelaskan atau sebutkan bagian-bagiannya. Dan yang kedua, bagaimana cara menggunakannya. Nanti silakan isi hipotesis kalian atau dugaan sementara kalian. Sudah. Kemudian nanti setelah kalian mencari dari sumber-sumber di internet atau dari buku, nanti silakan digambar di sini atau boleh di print kemudian ditempelkan. Nah, dari situ nanti alatnya namanya apa, kemudian bagian-bagiannya apa, dan cara menggunakannya itu bagaimana, nanti diisi juga. Nah, nanti setelah kalian mengisi, silakan disimpulkan ya. Nah, untuk pembagiannya sebentar. Untuk pembagiannya, untuk kelompok 1 ini alatnya. Ibu beri clue, namanya itu jangka sorong. Nah, nanti bagi kelompok 1 silakan untuk menggambar, boleh, atau boleh juga mengeprint gambar. Nah, dari print gambar tersebut atau gambar yang kalian buat, nanti silakan sebutkan beberapa bagian dari alat tersebut dan juga bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok 2 ini merupakan mikrometer skrup. Silakan juga digambar atau di print, kemudian diberi tanda entah panah atau apapun untuk menunjukkan atau untuk menyebutkan bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang ketiga ada neraca Ohaus. Kemudian, nah, yang ketiga ini untuk kelompok 3 dan juga sama kelompok lain, sama seperti kelompok lain, yaitu menyebutkan nama, kemudian bagian-bagiannya dan juga cara menggunakannya. Dan yang keempat yaitu stopwatch untuk kelompok 4. Nah, ini juga silakan digambar atau juga boleh di print. Setelah itu disebutkan bagian-bagiannya dan cara menggunakannya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk penugasannya tadi boleh diisikan di Microsoft Word yang Ibu share nanti di grup WA, atau boleh juga dikerjakan di buku tulis seperti itu ya. Nah, untuk pengerjaannya itu per kelompok tadi kan ada 4 kelompok. Nah, per kelompok itu boleh individu atau boleh berkelompok. Jadi sekelompok hanya mengerjakan satu, itu boleh. Tapi kalau tidak memungkinkan dan mungkin tempatnya jauh, maka boleh individu seperti itu. Untuk
dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai klasifikasi zat ya. Nah, tolong dipelajari terlebih dahulu. Nah, untuk penugasannya silakan dikerjakan ujian kompetensi yang ada di akhir bab 1. Jika sudah dapat difahami atau misal ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan boleh WA Ibu supaya biar paham gitu ya. Cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan atau bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.